Ini poin 1, mengenal karakteristik itu indikatornya cuma 3. Kalau yang dilama itu mengenal karakteristik peserta didik, pilih ini apa bukti fisiknya tidak diketahui. Ini mengenal karakteristik peserta didik, jadi langsung dimunculkan 1 sampai 6 seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, pada kesempatan ini admin Cara Mudah akan menyampaikan tutorial tentang aplikasi penilaian kinerja guru sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendis nomor 1843 tahun 2021. Ini adalah aplikasi PKG terbaru berdasarkan Dirjen Pendis nomor 1843. Nah, sobat bisa melihat keputusan dan juknisnya di sini, bisa diklik di sini, nanti bisa di-download, juga lampirannya. Nah, adapun tutorialnya nanti sobat bisa baca di blog Cara Mudah ataupun di YouTube Cara Mudah. Nah, untuk menggunakan tutorial ini sangat disarankan sobat melihat terlebih dahulu petunjuknya ya. Petunjuknya ini bisa diklik di sini, ini petunjuknya. Sobat bisa baca. Jadi untuk penggunaan pertama kali sangat disarankan sobat membaca petunjuk yang ada di sini guna menghindari kesalahan dalam pengisian data. Nah, aplikasi ini juga sudah didesain untuk membuat rekap secara otomatis ya. Untuk langkah pertama seperti yang tutorial ini, sobat bisa membaca, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah kita isi dulu data madrasah. Nah, ini data madrasah bisa sobat isi di sini. Ini bisa diisi. Kemudian nama dan lain sebagainya ini diisi dulu semuanya sampai lengkap. Ini. Nah, kemudian setelah data yang ini diisi, data madrasah ini diisi, sobat bisa kembali kemudian isi data guru. Data gurunya. Nah, ini data guru. Mulai dari nama ya, NIP, ini ada nomor seri kartu pegawainya, NIPTK, NRG jika ada, tempat tanggal lahir, pangkat golongan. Nah, khusus pangkat golongan ini sobat tinggal pilih saja yang di sini sudah ada ya. Kemudian terhitung mulai tanggal berapa pangkat golongannya ini. Kemudian jabatan, kemudian mulai bekerja di madrasahnya kapan. Jadi aplikasi ini untuk guru madrasah ya. Adapun untuk guru di sekolah ya tentunya formatnya kurang lebih sama ya. Tapi logonya nanti diganti. Kemudian masa kerja, ada jenis kelamin, pendidikan terakhir. Nah, kemudian keahlian ini maksudnya ini keahlian yang diampu ya, apakah jabatan-jabatannya ya. Kemudian mengajar mata pelajaran apa, tugas yang diampunya mengajar mata pelajaran apa. Nah, di aplikasi ini muat untuk 40 orang ya, 40 orang. Jadi nilai itu bisa diisi di sini sesuai dengan instrumennya. Jadi ini bisa untuk merekap. Untuk kebutuhan darurat ini sangat bagus. Ini 2 ini nilai tertinggi. Nilai terendahnya seperti di petunjuk ini tadi adalah 0, 1 terpenuhi sebagian, 2 terpenuhi seluruhnya ya. Nah, ini tadi. Datanya diisi di sini. Nanti sebelum memindahkan data ini, sobat bisa nanti mengambil form isiannya itu di form kosongnya ya. Nah, setelah ini diisi, kita kembali dulu sobat. Kita kembali, sini ada tombol home.
kembali. Nah, baru isi jadwal supervisi. Nama gurunya tadi ini otomatis muncul kalau sudah diisi di bagian guru tadi, tugasnya juga otomatis muncul. Nah, tinggal diisi di bagian tanggal, hari tanggal, ini nama penilainya, ini penilai, pangkat penilainya, jabatannya, kemudian jumlah jam mengajarnya, serta jumlah jam wajibnya. Ini kan ada yang 24, ada yang 12. Waka misalkan ini ya wakil kepala sekolah. Wakil kepala itu kan itu hanya 12 ya. Nah, diisi seperti ini. Kalau data-data yang ini sudah selesai, termasuk di bagian data gurunya juga sudah selesai, maka sebenarnya tugasnya sudah selesai, tinggal cetak saja ya. Tinggal cetak. Nah, maka kita bisa cetak mulai di sini. Ini halaman laporannya ada 1 lembar. Ya, data-data ini otomatis. Jika kita sudah isi di bagian awal, maka sudah terisi. Kemudian lembar persetujuannya juga otomatis. Nah, kemudian laporan hasil PK guru per orangnya. Nah, di sini. Jadi ini untuk orang pertama. Ini ada sekitar 17 halaman mulai lampiran 1, kemudian lampiran B, laporan 1B, 1C, dan 1D-nya ya. Nah, untuk merubah data ini data yang kita isikan ya. Nah, ini nomor panggilnya di sini. Kalau ini kita ganti 2, nah, maka datanya akan berubah. Ini kosong, menunjukkan ada isian yang kurang. Coba kita cek di data gurunya. Nah, ini kosong kan. Dia jabatannya waka, keahliannya waka. Maka kalau kita cek, ini kan waka. Ini matematika. Jadi kalau ada kesalahan di sini, ini tidak bisa dirubah di sini. Tapi merubahnya adalah di bagian gurunya di sini. Bagian guru ini yang kita rubah. Apanya yang belum terisi? Nah, seperti ini. Nah, apa yang terisi di sini poinnya, misalkan di sini dia kok isinya di sini 2, di sini 2, di sini 2, itu tergantung isian kita yang di bagian ini tadi. Misalkan saya rubah di sini 0, di sini 1, di sini 2, supaya mudah ngeceknya aja ya. Maka otomatis di bagian yang rekap nilai ini, yang G1.3A ini, atau kalau kita klik di sini laporan hasil individu ini, di bagian ini pertama, nah ini kan sekarang saya ubah, ini orang kedua tadi. Kalau yang orang pertama tadi kan tidak saya rubah, nah, maka di sini otomatis dia akan 2. Ini poin 1 ya, yang satu apa namanya, dengan 3 indikator. Kalau saya rubah di sini nomor yang urutan nomor 2, datanya sudah berubah dan nilainya pun otomatis berubah. 0, 1, 2. Nah, ini juga keterangannya berubah menjadi 3. Ya. Nah, kemudian isian ini setelah diisi seluruh guru, nanti sobat bisa juga melihat rekap seluruh guru. Nah, ini rekap seluruh guru. Tadi kan ini yang kita kurangi kan ini yang nomor 2, ini jadi 3 di sini karena tadi ada pengurangan. Yang ini kan 3 nih. Nah, ini kan 3. Kalau dia full, ini bukan diisi di sini. Kalau merubah ini jangan diisi di sini, dia tidak mau. Nah, tidak mau. Diisi di sini juga tidak mau. Nah, untuk merubahnya adalah di bagian yang guru tadi di sini. Misalkan di sininya 1, kita rubah. Nah, kita lihat di sini, dia berubah otomatis di sini. Nah, jadi ini bisa. Nah, bagaimana kalau kita belum tahu nilainya? Maka disarankan sobat, guru itu dikasih dulu form kosongnya. Tadi rekap sudah ya, rekapnya ini tadi. Ini rekap otomatis terisi karena kita sudah isi, dan di sini sudah ada keterangannya nih.
Nanti untuk laporan tinggal di copy saja ya. Nah, ini hasil PK guru, ini predikatnya ini, jumlahnya ini, totalnya, rata-ratanya ini, predikatnya sangat baik. Guru dalam satu instansi tersebut yang mendapatkan nilai 100%, masih ada 0,4 ya, karena ini tadi. Kalau ininya 4 semuanya ya otomatis yang masih hambatan ini ya hilang ya. Adapun yang ini nanti bisa disesuaikan ya. Nah, terus kembali saya mau tunjukkan bagaimana kalau ingin supaya guru bisa mengisi ini, ambil yang di form kosong. Nah, form kosong ini nanti biar diisi dulu, tulis tangan aja. Kemudian penilai nanti bisa mengisi di bagian sini, isi di sini. Setelah isian-isian ini diisi, ini 0, 1 atau 2, dipilih salah satunya. Nah, baru data angka ini tadilah yang kita pindahkan di sini, sehingga rumus-rumusnya langsung terisi. Ini kan tidak terisi di sini ya. Ini untuk dicetak saja. Nah, inilah form terbarunya. Apa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Pada peraturan terbaru berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini pada nomor 1843, bedanya itu adalah dia ada bukti kinerjanya. Jadi misalkan di sini guru mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya, ada bukti dokumen hasil penilaian harian terakhir peserta didik, dokumen supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran, daftar catatan harian guru, hasil wawancara dengan guru. Nah, ini ada bukti ini. Nah, kemudian ininya juga sama. Nah, ini. Lalu di poin keduanya, menguasai cara belajar, ada dokumen telah RPP, daftar catatan harian guru, daftar pengayaan. Nah, kalau yang lama itu modelnya seperti ini. Ini digunakan oleh guru-guru kita juga. Saya bukakan yang lama. Nah, ini juga sama, ini juga bisa rekap otomatis ya, data-data nilainya. Nah, cuma dia bedanya seperti ini formnya. Nah, ini di perencanaan dia tidak ada indikator. Ini di bawah standar. Apa indikator ketercapaiannya di sini belum nampak ya. Menyiapkan fisik peserta didik 2. Penjelasan tentang ini tidak dimunculkan di sini. Termasuk dalam hal penilaian misalkan seperti ini. Dia hanya langsung skor, tidak ada bukti fisik yang dijelaskan ya. Nah, inilah bedanya format PKG di hasil supervisinya atau dengan format PKG yang seperti ini. Ini saya lihatkan juga perbedaannya ya. Di sini saya lihatkan. Kalau dulu itu seperti ini. Ini yang format lama juga ini. Yang 14 itemnya sama, 14 kompetensi ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik setiap peserta didik. 0, 1, 2. Ini tapi dalam bentuk centang. Ini enggak ada penjelasannya. Kalau yang sekarang, yang terbaru itu seperti ini. Ini yang poin 1 ya. Yang poin 1. Nah, itu ini. Poin 1, mengenal karakteristik itu indikatornya cuma 3. Kalau yang di lama itu mengenal karakteristik peserta didik, pilih ini apa bukti fisiknya
tidak diketahui, mengenal karakteristik peserta didik. Jadi langsung dimunculkan 1 sampai 6 seperti ini. Di bukti fisiknya tidak kelihatan. Nah, kalau yang tadi yang kita jelaskan tadi, yang di format terbaru tadi, yang ini, nah ini karakteristik peserta didik. Kemudian ini 3 indikator: menguasai teori pembelajaran, ya. Ini. Jadi disinilah perbedaannya, ya. Sini ada beberapa unsur perbedaan sehingga lebih mudah kita fokus menunjukkan bukti fisiknya dan lebih objektif. Nah, demikianlah sobat, semoga informasi ini bermanfaat. Nanti jika sobat memerlukan informasi lanjut atau memerlukan aplikasi ini, bisa menghubungi 0852 46113543 via WA saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.